Dari perbukitan Galilea yang hijau hingga jalanan Yerusalem yang ramai, kisah Yesus telah memikat hati selama ribuan tahun. Tapi, apa sebenarnya tempatnya dalam dunia kepercayaan yang luas ini? Mari bergabung dengan kami selagi kita mendalami pandangan Islam tentang Yesus, seorang tokoh yang dihormati yang dikenal sebagai Nabi Isa. Di dunia kepercayaan Islam yang luas dan mendalam, prinsip tauhid berdiri tegak di atas segalanya. Pilar utama ini menekankan keesaan Allah tanpa sekutu, anak, atau berbagi kekuasaan dengan apapun. Al-Quran dengan tegas menyatakan Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sebagaimana matahari bersinar sendiri di langit, demikian pula Allah, tunggal dan tak tertandingi dalam kekuatan dan keagungannya. Islam memandang Isa sebagai ciptaan Allah, lahir atas perintahnya seperti Adam yang diciptakan dari tanah. Al-Quran menekankan hal ini dan berkata, perbandingan Isa dengan Allah adalah seperti Adam. Dia diciptakan dari debu, lalu Allah berfirman, jadilah dan jadilah dia. Surah Al-Imran 359. Perbandingan ini menunjukkan pemahaman Islam tentang Isa. Sepanjang hidupnya, Isa selalu mengakui bahwa ia berada di bawah kekuasaan yang lebih tinggi. Dalam Al-Quran, terdapat kata-katanya sendiri, aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Surat Maryam ayat 30. Allah memilihnya untuk menyampaikan pesan, untuk membimbing orang ke jalan yang benar, tetapi selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Al-Quran, Isa Al-Masih digambarkan sebagai seorang penyembah Allah yang sejati, yang selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah. Dalam surah Maryam, ayat 36, Isa Al-Masih berkata, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa ibadah yang benar adalah dengan hanya menyembah dan tunduk kepada Allah yang Esa. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat ke-119 menceritakan bahwa Yesus dan para pengikutnya makan. Hal sederhana ini menegaskan bahwa Yesus adalah manusia dengan kebutuhan seperti manusia pada umumnya. Ini memperkuat keyakinan Islam bahwa beliau adalah Nabi Allah, bukan bagian dari Trinitas. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 116, Isa menjawab, apakah kamu menyuruh orang-orang untuk menyembah aku dan ibuku selain Allah? Mereka berkata, Maha Suci Allah. Penolakan Isa ini adalah dasar dari Islam, bahwa pesan Isa adalah untuk mengajak orang-orang menyembah Allah yang Maha Esa. Dalam Al-Quran, tidak ada keraguan bahwa Isa Al-Masih adalah seorang Nabi Allah. Dalam surah Maryam, ayat 30, Isa Al-Masih sendiri berkata, aku hanyalah seorang Nabi. Gelar ini menempatkan Isa Al-Masih dalam barisan panjang dan mulia para nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Setiap nabi memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan Allah kepada manusia, dan rangkaian ini disempurnakan dengan nabi terakhir, Muhammad. Al-Quran menceritakan tentang mukjizat Nabi Isa, tetapi menekankan bahwa semua itu terjadi atas kehendak dan izin Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 49, Nabi Isa berkata, aku menyembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit kusta atas izin Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam diyakini bahwa semua kekuatan berasal dari Allah. Allah dengan kuasanya memberikan Nabi Isa kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa ini. Islam mengajarkan bahwa setiap nabi diutus pada waktu tertentu untuk kaum tertentu. Isa, yang dalam bahasa Arab diutus khusus untuk Bani Israel. Quran Surah Al-Imran ayat 49 menyatakan bahwa Isa adalah seorang rasul untuk Bani Israel. Pesannya, meskipun universal dalam menyerukan penyembahan kepada Tuhan yang Esa, disesuaikan dengan keadaan kebutuhan khusus kaumnya. Menurut keyakinan Islam, Isa Al-Masih menubuatkan akan datangnya seorang nabi setelahnya. Nubuat ini terdapat dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6, di mana Isa berkata, akan datang sesudahku seorang rasul yang bernama Ahmad. Dalam keyakinan Islam, nubuat ini menjadi penghubung penting antara Isa dan Muhammad.
Al-Quran memberikan kisah yang berbeda tentang akhir kehidupan Yesus. Dalam surah An-Nisa ayat 107 tertulis dengan jelas, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang lain yang diserupakan dengannya. Ayat ini berarti Allah telah menyelamatkan Yesus dari musuh-musuhnya. Islam mengajarkan bahwa alih-alih wafat, Isa Al-Masih diangkat oleh Allah secara ajaib ke surga. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat ke-107 menyatakan, tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai kenaikan Isa ke surga, dipandang sebagai bukti kekuatan Allah dan penegasan status Isa sebagai seorang nabi. Eskatologi Islam mengajarkan bahwa Isa akan kembali ke bumi sebelum hari kiamat. Namun kepulangannya bukan sebagai sosok ilahi, melainkan sebagai pemimpin yang adil yang akan memerintah berdasarkan hukum Allah. Kembalinya ini bukanlah kedatangan kedua seperti dalam Kristen, tetapi lebih sebagai kelanjutan dari misi kenabiannya. Islam mengajarkan bahwa setelah kedatangannya yang kedua dan setelah menyelesaikan tugasnya, Isa Al-Masih akan meninggal secara alami. Ini tertulis dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 159 yang mengatakan, tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Keyakinan ini memperkuat pandangan Islam bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan selanjutnya. Konsep Trinitas dalam agama Kristen itu ditolak dalam Islam. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 171 tertulis dengan jelas, janganlah mengatakan tiga, berhentilah, itu lebih baik bagimu. Allah itu Esa. Dalam Islam, Allah dianggap Maha Esa dan tidak terbagi. Oleh karena itu konsep Trinitas ditolak. Di dalam Al-Quran, tidak ada tertulis bahwa Yesus pernah mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan. Gelar ini yang sangat penting dalam agama Kristen dianggap ditambahkan kemudian dalam Islam. Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 35 dijelaskan, tidak pantas bagi Allah untuk mempunyai anak. Menurut Islam, semua nabi termasuk Yesus adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Menurut kepercayaan Islam, pada hari kiamat, Yesus akan memisahkan diri dari orang-orang yang menganggapnya sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-117 menyatakan, dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi terhadap mereka. Peristiwa ini menunjukkan penekanan Islam pada tanggung jawab pribadi di hadapan Allah. Dalam Islam, Yesus dianggap sebagai bagian dari rangkaian panjang para nabi yang diutus oleh Allah sepanjang sejarah. Setiap nabi menyampaikan pesan dasar yang sama. Tuhan itu Esa dan penting untuk tunduk pada kehendaknya. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 136 menyatakan, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Konsep kesamaan pesan kenabian ini menegaskan universalitas ajaran-ajaran pokok dalam Islam. Islam percaya bahwa Isa Al-Masih diberi kitab suci yang dalam bahasa Arab disebut Injil. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 46 tertulis, dan kami telah memberikan Injil kepadanya. Keyakinan ini menunjukkan bahwa Islam menghormati semua kitab suci dan menganggapnya sebagai bagian penting dari pesan Tuhan untuk umat manusia. Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir Allah yang diutus untuk menyempurnakan dan melengkapi pesan Tauhid. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40 dijelaskan, Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ayat ini berarti bahwa pesan Muhammad adalah pesan terakhir dan terlengkap dari Allah. Menjadi penutup bukan berarti nabi-nabi sebelumnya dan ajaran mereka tidak penting. Seperti yang telah kita lihat, Isa Al-Masih atau Nabi Isa, yang dikenal dengan nama yang sama dalam bahasa Arab, sangat dihormati dan dimuliakan dalam Islam. Beliau dianggap sebagai utusan Allah yang terpilih, yang diutus untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Kisah Nabi Isa atau Yesus masih bergema di hati umat muslim di seluruh dunia. Kisah ini selalu mengingatkan kita bahwa Allah itu Esa dan betapa pentingnya beriman kepadanya. Terima kasih telah menonton. Subscribe untuk mendukung channel kami. Semoga damai dan sejahtera meraih.